Kelakar Nusantara, saatnya kita tertawa, buka mata, buka telinga. Halo teman-teman, kenalin teman-teman, saya Rafli Rashid, saya dari Stand Up Indo Jakarta Timur. Izin ya teman-teman ya. Ini kalau boleh tahu nih apa karyawan magang atau apa? Pada muda-muda banget nih soalnya. Magang ya? Boleh tahu nggak kelahiran tahun berapa? Ini kakak deh, kelahiran tahun berapa? 2008 kak. Kok bisa ada orang lahir setelah 2005 kak? Nggak mungkin tahu. Bohong ya, kamu penipu kamu ya. Kalau abang yang belakang kelahiran berapa bang? Sama, penipu juga kamu. Kita tes referensi ya teman-teman. Di sini yang tahu Deddy Corbuzier dulunya pesulap, tepuk tangan. Kok lu nggak tepuk tangan? Lu nggak tahu? Oh tepuk tangan, nggak kelihatan. Pesulap kamu ya, nggak kelihatan kamu. Keren. Karena jujur teman-teman, gue nih kelahiran 2002. Gue Gen Z. Generasi yang apa aja disalahin ya kan? Kita curhat di Twitter, salah. Cerita di Instagram story, salah. Bahkan pemain Liverpool, salah. Sayap kanan, masa nggak boleh? Sayap kanan. Gen Z ini salah mulu tau. Bahkan Gen Z itu gue yakin Z-nya salah deh kayaknya. Kayak salah mulu, salah pokoknya. Salah mulu kita. Gen Z ini apa ya? Kita tuh sering dibilang salah karena emang kita itu ngebawa budaya baru. Setuju gak? Ini kan pada Gen Z nih, setuju dong, ayo setuju gitu, setuju. Ini gue ngebelain kalian loh. Ini kan pada kerja nih, pasti pernah dibilang kayak, Gen Z gak bisa kerja. Gen Z tuh sotoy, sok-sokan ngebawa budaya baru. Budaya yang lama kan udah bener ya, gak usah lah diubah-ubah. Pernah denger gitu gak? Jujur gue mah setuju tau. Gen Z tuh terlalu sotoy. Budaya yang lama tuh udah bener. Buktinya kan sekarang Indonesia udah maju ya kan. Tapi jujur yang paling gue sebel tuh kalau dibilang Gen Z gak bisa kerja. Orang-orang ngomong gitu seakan-akan generasi sebelumnya bisa kerja. Emang kalian pikir yang kerja di Senayan itu generasi mana? Jangan wawe-wawe, maksud gue Senayan City. Yang kerja di Senayan City itu generasi mana? Tapi gue itu ngerasa gak apa-apa lah, Gen Z tuh dikatain apapun gak apa-apa. Tapi ada satu kata-kataan yang gue sebel banget. Kalau Gen Z dibilang ribet, sebel banget gue. Karena yang ngatain kita ribet itu cuman karena kita pakai bahasa Inggris tau. Healing, stalking, ghosting ya kan. Gitu doang ribet ya Allah. Yang ngatain kita ribet itu generasi 90-an. Yang mana pas zaman mereka ngetren yang namanya bahasa G. Kok bisa? Tahu bahasa G nggak? Yagang gigi nigi. Kok bisa ngatain kita ribet gitu? Kita tuh cuman bahasa Inggris loh. Yang buat ngerti tinggal buka kamus beres. Translate beres. Bahasa G itu kalau lu mau ngerti, lu harus tahu rumus. Ini rumus bahasa G nih. Apabila pada sebuah kata terdapat huruf vokal, maka tambahkan huruf G setelah huruf vokal tersebut, dan setelah huruf G tersebut tambahkan huruf vokal yang sama dengan huruf vokal sebelumnya. Kok bisa kita yang ribet? Maksud gue stop ngatain Gen Z ribet, kita semua sama-sama ribet. Bedanya Gen Z tuvelnya bagus, udah itu aja. Kita tuh sama-sama ribet, cuman beda cara aja. Kalau Gen Z tuh ribet, kalau generasi 90-an rigi beget ya. Beda bahasa, sama-sama ribet. Gue pernah tahu teman-teman bawain materi ini di depan generasi Gen Alpha. Nggak ngerti mereka. Mereka lahir 2013. Gila, mereka lahir setelah kiamat loh. Mereka nggak ngerasain dibohongin suku Maya, bayangin. Gila banget loh. Ada orang lahir 2013 ya. Kayaknya harusnya itu ilegal dah secara hukum tau. Lahir 2013. Tapi kalau ada satu hal teman-teman yang gue iri dari generasi lama sebagai seorang Gen Z ya, itu soal pendidikan. Generasi dulu tuh menurut gue pendidikannya jauh lebih bagus. Karena pendidikan zaman dulu tuh murid dipaksa dengerin. Makanya guru tuh dulu suka ngelempar pulpen, spidol, penghapus. Semua dilempar sama gurunya. Mungkin ini kenapa generasi dulu pendidikannya bagus ya kan. Karena pas gurunya ngajar, murid-muridnya banyak yang nangkep. Spidol, penghapus. Nangkep semua sih. Ada 2 benjol. Beda banget gitu sama generasi zaman sekarang. Misalnya di SD gue tuh SD di SD yang Islam banget. Yang memegang teguh nilai-nilai Islam. Bahkan SD gue ini saking Islamnya dia punya masjid sendiri. Di sini tuh nggak ada guru-guru yang keras, semuanya lembut, gak ada yang keras. Gue di sana ya,
baru sadar bahwa SD gue tuh memegang teguh nilai Islam semenjak gue sadar hukuman buat anak nakal itu ngaji. Jadi kalau ada anak mukul, ngaji. Anak malak, ngaji. Duitnya nggak balik, tapi ngaji. Ngaji pokoknya. Di sini ada yang tahu Mens Rea di Netflix? Tepuk tangan yang tahu ada Mens Rea di Netflix. Oh, ada yang tahu. Ih, keren tahu. Jadi senior saya, founder Stand Up Indo, itu baru aja ngeluarin spesial, Kak. Namanya Mens Rea. Ngomongin politik. Di situ buzzer pada sebel, ngata-ngatain Bang Panji. Kata buzzer, "Ih, Bang Panji ngatain pemerintah doang, bisanya kasih solusi dong. Bang Panji nggak lucu, Bang Panji jelek," gitu-gitu. Maksud gue tuh ngelihat komentar-komentar tuh miris, teman-teman. Tapi ada satu komentar yang menurut gue lucu. Tulisannya gini, "Gue tuh kalau nonton Mas Panji stand up nggak nemu lucunya, tapi ulernya gue nemu," gitu. Maksud gue beda Panji, beda Panji, udah salah Panji itu. Dan menurut gue kita tuh akan jadi bangsa yang lebih baik. Asik, pesan moral ini. Kita tuh akan jadi bangsa yang lebih baik kalau kita tuh saling mengerti satu sama lain, teman-teman. Karena banyak orang yang tantangannya itu kita nggak tahu dia apa, di balik dia tuh ada tantangan apa. Misalnya gue bisa stand up di sini padahal dulu tuh gue pernah kena kanker, teman-teman. Santai aja, nggak usah kayak kasihan banget sih gitu. Tapi kalau mau BCA 27200 langsung gitu. Kasihan jangan cuma di hati, bro, langsung dompet kita mau main di sini. Gue ini pernah kena kanker, teman-teman. Tapi jujur gue bangga kena kanker. Karena kanker gue bukan sembarang kanker. Kanker menyambar rumah si Agus, masa pantun? Tadi udah ada yang cakep di situ. Gue ini kena kanker testis, tau gak? Yang mana pengobatannya terus diangkat 1. Jadi gue sekarang hidup dengan 1 alias monokotil, ya kan? Padi, jagung, saya satu spesies sama dia. Gue sekarang akrab sama semua monokotil, pokoknya lah. Bahkan orang-orang yang monokotil juga saya akrab. Dan sekian dari gue, terima kasih. Kelakar Nusantara sudah usai. Minggu depan kita sambung lagi ya, say.